Baiklah, selamat sore. Saat ini kami, saya misal Hendrik dan juga Hiskia akan mempresentasikan program akhir kami, program PBO akhir kami tentang aplikasi penghitungan perpuluhan perbendaharaan jemaat. Dan saat ini Hiskia akan menjelaskan programnya. Oke, pertama, oke, pertama-tama saya akan menjelaskan eh, fitur-fiturnya ya, fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini. Fitur yang paling utama itu adalah injeksi dan dependensi eh, dengan metode atau penggunaan Spring Framework. Spring Framework, oke, ini itu lebih tepatnya di bagian sini. Jadi dia bakalan menginjeksikan, mengkoneksikan ke database. Ini nama databasenya, username ininya, oke. Kemudian ya kan eh, s- fitur lainnya adalah pengimplementasian dari apa, interface dan file implementasinya, interface Java. Nah, ini cuma service-nya di sini. Kemudian konfigurasi database-nya kami menggunakan seperti ini. Ini untuk secara ininya di sini. Alur programnya itu eh, dengan Spring. Dari sini kami alur programnya itu dimulai dari sini. Application context bakal menjalankan dari sini main classnya akan menjalankan ke view-nya, nanti view-nya akan menampilkan dari proses menu. Ini kita coba cari ya, proses menu. Itu akan muncul di sini. Wait, ini proses menu. Oke, ini seperti itu. Proses menu. Itu bakal menampilkan isi. Nih, oke, oke. Kemudian kita lanjutkan untuk alur programnya seperti tadi udah dimulai dari situ, terus menu pilihannya bakalan memunculkan ini, oh, seperti ini akan tampil, terus akan menjalankan ini di eh, mana yang ini itu bakalan memasukkan ke jemaat service IMPL-nya di sini. Jadi semuanya itu termasuk di sini. Oke, eh, menambahkan jemaat dan lain-lain itu ada di sini karena nih, ini menambahkan jemaat bakalan memasukkan ke sini. Jadi dia di dikoneksikan ke database-nya bakalan menginput sesuai dengan ini. Kenapa di sini ada jemaat set perpuluhan nol? Kita menggunakan default setting di mana default settingnya itu bakalan ketika kita mendaftarkan jemaat tersebut perpuluhannya di set nol. Kapan perpuluhannya itu bertambah? Ketika kita menjalankan menu kedua. Menu kedua apa? Nah, menu kedua itu adalah penghitungan perpuluhan di mana eh, ketika kita memasukkan itu bakalan menjalankan ini calculate with the T. Karena setelah ini dijalankan bakalan masukkan ke sini, setelah masukkan ke sini bakalan eh, mengembalikan nilai perpuluhan. Jadi yang terupdate otomatis setelah kita masukkan jumlah gaji buat bulan itu adalah perpuluhannya saja. Jadi tidak perlu eh, kita untuk untuk mengupdate data kita sendiri karena ada di menu lain bisa mengupdate-nya. Oke. Sifat-sifat PBO yang ada di sini di keseluruhan coding kami itu yang pertama kali itu enkapsulasi.
di mana itu terdapat paling banyak itu ada di entities. Nah, di entities itu ada static class jemaat di sini ini private menggunakan metode getter dan setter untuk pertukaran itunya settingan entitinya. Terus pewarisan itu ada di sini di mana nih, di mana jemaat service bakalan jemaat service di MPL ini bakalan menjalankan jemaat service mengimplementasikannya di sini di kode ini. Jadi semua isinya ini merupakan pengimplementasian dari jemaat service. Polymorphism itu contohnya ada pada di ada pada eh kode ini di mana nih. Oke. Oke, di sini banyak file yang menggunakan tampilkan pesan, tetapi cuma satu file yang ibaratnya ada seperti ini, public void-nya. Void-nya ini bakalan membuat di sini void tampilkan. Nah, ini dia. Dia bakalan cuma memberikan print pesan. Oke. Eh, tapi bukan semua harus di mana tampilkan pesan itu bakalan kayak gini. Tapi eh, secara keseluruhan pasti dia nge-replay dari message ya, pesannya. Oke, eh, abstraksi itu ada di sini. Oke, add jemaat ini. Mana nanti dia add jemaat itu bakalan terdiri dari apa? Apa entitas yang terdapat di jemaat tersebut? Nama, alamat. Untuk settingnya itu seperti tadi set perpuluhannya kami set dengan nol. Jadi eh, auto, tidak butuh di input. Di input ketika menjalankan proses kedua. Oke. Nah, eh, sudah itu aja sih ininya. Masih banyak lagi sih sebenarnya, bukan cuma di sini saja atau di tempat yang tadi saja atau di bagian kode yang lain yang tadi saya jelasin, tapi secara keseluruhan ya kami mengambil sampelnya saja. Oke. Untuk running programnya, kita coba runningkan programnya. Kita coba runningkan programnya. Apa yang terjadi? Sebentar lagi proses ya. Oke, tambah. Nih, ketika kita runningkan di sini di min ini bakalan muncul. Nah, dijalankan, tambahkan jemaah ini. Oke, kita coba nomor satu. Nomor satu kita coba siapa ya namanya ya? Kita coba namanya Andra. Andra hmm, Putra. Oke, kita masukkan alamatnya. Oke, kita sembarang aja ya. Oke, di sini bakalan memberikan pesan data jemaat berhasil disimpan. Ketika kita buka di sini, wait, eh, apa harus sebentar. Maklum sedang hujan jadi jaringannya agak lambat ya. Oke, nanti kita tunjukin. Uh, jadi data yang sudah kita input ini bakalan kesimpan di jemaat lengkap dengan default dari persepuluhan. Kita masukkan, kita pilih nomor 2. Nah, dari ketika kita menjalankan nomor 2 akan ditampilkan daftar jemaat.
yang bakalan kita input eh, gajinya. Ketika kita input gajinya, pertama kali kita pilih nomor eh, jemaatnya, jemaatnya nomor berapa yang bakalan diinput gajinya. Terus ketika kita input akan otomatis mengembalikan perpuluhan, di mana nilainya itu 0,1 atau 10% dari gaji. Kita coba ya. Kita coba nomor satu. Gaji bulan ini bilang aja 1 juta. Oke, 1 juta. Nah, puluhan berhasil dihitung dan sifat. Nah, ketika berhasil, ini bakalan menyimpan di sini. Oke, sebentar ya. Kita coba lihat. Benar nggak? Nah, yang memunculkan di sini. Oke, sebenarnya ID-nya satu ini. Oke, di sini. Dia langsung bakal, kalau tadi dianya nol, nol di sini, defaultnya, dia langsung bahkan mengembalikan 100.000 di sini. Terus, sebentar. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, kita masuk ke menu nomor 3, info persembahan. Cuma persembahan di sini kita coba masukkan 1 juta, 1 juta. Nah, setelah kita masukkan, dia bakalan mengkoneksikan ke database dan menyimpannya ke dalam database persembahan. Kita buka di sini. Tada, ini dia. Jemaat ID-nya sebenarnya di sini nggak pakai ya. Oke, terus kita masukkan, kita jalankan nomor 4. Nomor 4, hitung perbendaharaan. Nah, di sini menggunakan kas sebelumnya 1 juta, juta, jumlah pengeluaran bilang 500.000. 500.000. Nah, langsung setelah kita masukkan, dia bakalan menyimpan ke sini. Hmm. Nanti ada penjelasannya kenapa ini 1 juta, ini 500.000 pengeluarannya. Kenapa total kasnya, aturannya kan 500.000, kenapa jadi 1.500.000? Oke, kita oke, kita coba tampilkan data jemaat ya. Nah, di sini akan mengembalikan dari tabel database-nya, dari tabel database jemaat bakalan mengembalikan ini datanya lengkap dengan perpuluhan. Oke, terus kita kita jalankan nomor 6. Nih, Kenapa sih ininya, kas sebelumnya 1 juta, pengeluarannya 500.000, aturannya dikurangin jadi 500.000. Kenapa total kasnya jadi 1.500.000? Itu sebenarnya datangnya dari persembahan yang telah kita input di opsi nomor 3. Jadi di opsi nomor 3 bakalan menambahkan dengan perbendaharaan, kemudian dikurangi pengeluaran pada bulan itu. Makanya hasilnya menjadi 1.500.000. Kemudian kita coba, uh, 7 ya, kita update dulu namanya.
Tadi namanya Andra Jai Putra. Andra Jai Putra. Kita masukin ininya kecil ya, kecil semua. Tuh, kecil semua. Yang penting sesuai lah. Masukkan Joko Sableng misalnya. Jalan Imam Bonjol. Nah, itu bakalan merubah ke wait. Kita tampilkan data jemaat. Itu nomor 5. Oke, yang ke nomor 5. Nah, berubah kan? Berubah namanya dari Andra J Putra menjadi Joko Sableng, alamatnya juga berubah. Oke. Jika gimana kalau misalnya alamatnya ingin tetap? Gak apa-apa. Alamatnya dimasukin ulang dengan alamat yang sebelumnya. Kemudian yang berubah maka akan cuma namanya saja. Oke, kita guna kita coba ini opsi mencari, kita buat misalnya kayak tadi Andra J Putra ya. Andra J Putra. Itu salah itu. Nah, ketika kita mencari ini, dia bakalan mengkoneksikan ke database dan di database dia akan mencari nama eh, jemaat itu dan bakalan mereturn atau mengembalikan pesan jemaat tidak ditemukan. Dan jika kita cari jemaat sesuai dengan, nah, ini dia. Jika kita masukkan ini, dia akan mengkoneksikan ke database dan mengembalikan nama ataupun data sesuai nama yang telah kita cari, lengkap dengan alamat dan perempuan. Terus kita mau coba jalan ke nomor 10. Nah, persembahannya dalam bulan itu 1 juta. Terus untuk kita coba jalankan nomor 8 untuk hapus data jemaat. Masukkan nama jemaat yang ingin dihapus. Kita masukkan. Nah, ketika kita masukkan namanya, database akan terkoneksikan ke database dan di database dicari, di scan, terus jika ada jemaat yang namanya ini, kalian berhasil dihapus. Oke, itu saja untuk penjelasan dari uh, fitur-fitur yang ada beserta uh, sifat-sifat PBU yang ada pada coding ini, code kami, beserta demo dari projectnya, cara kerjanya bagaimana, seperti itu. Saya kembalikan kepada Misael. Baiklah, eh, demikianlah eh, program kami tentang penghitungan perpuluhan jemaat yang baru saja dijelaskan oleh Iskia. Semoga program ini dapat dimengerti dan ada manfaatnya. Terima kasih buat kita semua dan juga terima kasih khusus untuk Bang Jeremy yang sudah mengajar kami 1 semester ini.